Hai, shalom dan selamat pagi kepada saudari-saudari dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita di ibadah online kita pada 26 Julai 2020. Dan kita sangat bersyukur. Jadi mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Dan juga sediakan buku nota dan pen kita untuk kita menulis khotbah yang akan disampaikan nanti. Dan jangan lupa, minggu ini merupakan minggu misi. Jadi mari persiapkan hati dan biarlah kita membenarkan diri untuk dijamah melalui firman Tuhan. Dan kita juga mempersiapkan diri untuk membuat janji iman dalam pemberian misi ini. Jadi mari kita sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara-saudariku, selamat beribadah. Mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Dialah satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaranku Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Tinggikan nama-Mu Yesusku. Kaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Amen. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Yeah, yeah. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kami takkan sama ya Tuhan. Mari tinggikan nama Yesus.
anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama ya Tuhan. Haleluya, kami agungkan Engkau, sebab Engkau mengubahkan hidup kami. Haleluya, glory bagi nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita takkan sama lagi sejak Yesus hadir dalam hidup kita. Amen. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang sangat kudus. Oleh karena itu mari kita menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, memohon ampun di hadapannya, datang dengan berhiaskan kekudusan di hadapan Allah. Mari datang ke hadapan Tuhan, Dia yang maha adil, mengampuni setiap hidup kita. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, berhiaskan kekudusan. Kami datang menyembah-Mu ya Allah yang kudus, sebab kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Oh haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya. Kudus, kudus Engkau, kudus nama-Mu. Oh, 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 oh. Kudus Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Glory. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curang kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Hati kami rindu melihat jamahan-Mu di dalam negara ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Kita berdoa bagi negara kita Malaysia. Mari saudara-saudariku, kita sama-sama berdoa. Mari.
ialah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat hari ini. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin menaikkan negara kami Malaysia kepada tangan Tuhan. Terutama kami berdoa bagi pemimpin negara kami. Kami berdoa bagi pucuk kepimpinan kerajaan kami, menteri-menteri kabinet kami Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Kami juga berdoa Bapa, agar Engkau memberikan roh ketakutan kepada mereka, roh ketakutan akan Tuhan. Dan kami juga berdoa agar mereka Tuhan memimpin negara ini dengan tulus dan adil. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami berdoa agar setiap pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkaulah menyertai. Terima kasih buat negara ini. Juga kami berdoa untuk pastor-pastor dan keluarga, ya Tuhan, di gereja kami, juga di seluruh negara ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka agar Engkau berkati kehidupan mereka. Tuhan, apapun yang mereka perlukan, Engkau Bapa yang mencukupkan segalanya. Ya Bapa, berkati hidup pastor-pastor kami, agar Engkau terus memberikan kekuatan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kebangkitan rohani dalam gereja-gereja kami, dalam gereja kami di Malaysia. Ya Bapa, bangkitkanlah umat-umat-Mu, bangkitkanlah anak-anak Tuhan, bangkitkanlah gereja-Mu. Sedang kami berdoa bagi yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa di luar sana. Bapa, Engkau jamahlah. Bapa, Engkau tuailah jiwa mereka. Tuhan, bantulah kami agar gereja-gereja terus melakukan amanat Tuhan. Kami berdoa biarlah kebangunan Tuhan, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Malaysia kepada tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Saudara, pada hari ini merupakan minggu misi, di mana sudah setahun kita memberikan pemberian misi kepada ladang-ladang kerajaan Tuhan, hingga kita sudah memberkati ramai jiwa para hamba Tuhan di ladang misi. Dan hari ini kita akan mulai memperbarui janji misi untuk penggalian baru untuk tahun 2020 sampai pertengahan 2021. Dan sebelum kita lanjut pada firman Tuhan pada pagi ini, kita akan melihat satu video yang singkat daripada para semua hamba Tuhan kita ini ada di Indonesia, India, di Cambodia, di cabang-cabang gereja kita ini, supaya kita boleh mendengar tentang kesaksian mereka tentang kebaikan Tuhan di gereja masing-masing. Mari kita melihat video ini. Shalom, greetings to you from Cambodia. On behalf of the Cambodian churches and ministries, we would like to extend our heartfelt thanks to the family of Kajang AOG for your continuous support, financially, both encouragement, prayer support, friendships, and teams you have sent here unceasingly for these 14 years. And truly, your participation has impacted and influenced not only me, but many of the people here in Cambodia. I'm really grateful to God and to each one of you. I could not have done it without God and also without you. Just a brief report of what's happening here in Cambodia. Though we can't have services on Sunday, but we do meet together in small groups, in houses, where we continue the ministry, and praise God, as a result of this, we have seen many lives being saved. In one of our outreach, the outreach that Kajang AOG is supporting, a family of 4 and also a youth got saved. And also in other outreaches, we also have seen the youth coming to know the Lord. Kajang AOG, the family of Kajang AOG, for your continuous support and your presence that has been with us all today. To God be the glory. Amen. My name is Rod. My family and I would like to say thanks for Kajang Assembly of God in Malaysia that always support our family and our church by money and prayer. Moreover, we thank Kajang that over the years sent mission team to help and encourage
our church member here. God touched the heart of the people here to accept Him more and more. At the end, we thank you again for the Young Assembly of God, and God bless you all. Hi, Shalom everybody, it's good to be part of Mission Emphasis Month. God is really using our ministry here in Delhi, and we are able to reach much more people, and God is really moving us to the next level. I'm able to see God's hand, God's power and God's touch in our ministry. God is really blessing our ministry. We are able to meet and have fellowship with our believers each and every day, and we are also able to connect with unbelievers and sharing the gospel, and really God is raising up testimonies. We pray that God will bless them and transform them into His image. In this time I am so thankful for Kajang Assembly of God and the members of Mission Department. Thank you so much for your prayers and your support. May God bless you abundantly, and I'm so grateful, and thank you so much for your continuous encouragement. I pray that God will bless you, and even in here we will be able to work together and establish God's kingdom here in India. Thank you so much for your prayers. Amen. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GSJA EOG Kajang Malaysia. Saya Pastor Solomon Sinaga dari Medan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Gereja EOG Kajang Malaysia yang telah mensupport kami dalam pelayanan ini di ladang misi melalui dana misi yang dikirimkan kepada kami. Semuanya itu memberkati dan memberikan kami semangat dan sukacita untuk melayani di ladang misi. Kami bersyukur kepada Tuhan karena seluruh jemaat yang ada di gereja EOG Kajang Malaysia mendukung atau memberikan dana misi kepada kami, dan apa yang sudah diberikan kepada kami semuanya itu adalah untuk memperluas pelayanan di Kota Medan. Dan terima kasih, semoga kita semua diberkati Tuhan, dan salam dari kami, semua sehat dan seluruh jemaat EOG Kajang Malaysia dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya Pastor Krendo dari PCC Ngabang, Kalimantan Barat, Indonesia. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kajang EOG yang selalu mensupport saya, baik dalam finansial dan doa. Saya sangat bersyukur atas pertolongan yang diberikan kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dan salam sejahtera. Salam dari kita dari PCC Salim Sibu. Jadi kami bersyukur sama keluarga saya bersyukur menyampaikan penghargaan ini kepada pimpinan senior pastor, periksaan perebut, majelis gereja dan pemimpin gereja di gereja itu kita di Kajang EOG. Juga kami bersyukur atas sumbangan doa, sokongan doa maupun janjangan yang selama ini yang melicinkan, melancarkan pelayanan kita di sini. Jadi bersama kita doakan juga akan penuaian jiwa-jiwa yang saya percaya selepas pandemik ini banyak jiwa-jiwa yang akan kita tuai, dan masa yang sama juga pasti ada juga keperluan semasa yang kita perlukan. Kita berdoa agar Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Tuhan memberkati. Good morning to all the beloved pastors, board members, and every member of Kajang Assembly of God. I'm Anne, and I'd like to take this time to really thank you from my heart for all your faithful sowing and giving generously to us at the missions field. And we know that even in times of uncertainty like this, God is challenging us even to sow in the times of famine like Isaac, and he reaped 100-fold the same year. So I would like to really encourage all of us. This is a time to not to hold back, but to continue to use our time, use our talents and resources, all that the Lord has blessed us to be a blessing. And so thank you. We all love you, and the Lord loves you so very much. And keep, and obeying God. Thank you very much. God bless. Hi church, greetings to you from Hong Kong. Oops, wait a second. Hi church, I want to say thank you for all the support and prayers, and for all these years, thank you for your faithfulness and partnering with us in seeing that His kingdom continue to be established in where we are. We are in Tai Po, and this is in the new territories of Hong Kong.
and we began to see that how God is continually amazingly moving in our midst. But only last 2 weeks ago, we actually started our physical service once again. And just not many are coming back, but at least we have like 50% of the church members start coming back, and some are still a little bit afraid of being in a crowded place. But anyway, our churches has been open, and right now we are continuing doing what God called us to do, to continue to build His kingdom in this place. And we thank you that each of you has played a great role in your support, that every support that you have sent us, it's all going into the ministry work here. So we want to say, continue to stand with us. We know that as Hong Kong is going through another, I would say like a situation where we are really uncertain at this moment how it's going to look like with some new laws that will be introduced. So pray for us, because we still feel like we are in the middle of all these things, but at the same time we are praying for God's will to be done, and God who called us, He is faithful. Thank you for standing together with us. So God bless you. We love you guys, and hope to see you someday soon. Bye bye. Haleluya, puji Tuhan. Kamu pasti diberkati lewat kesaksian para hamba Tuhan yang telah kita sokong selama ini. Saudara, ia merupakan pemberian saudara yang telah memberkati para hamba Tuhan ini untuk mereka meneruskan pekerjaan Tuhan di ladang misi. Dan saya ingin mendorong kita supaya kita teruskan pekerjaan Tuhan dalam pemberian misi, supaya biar banyak lagi jiwa dimenangkan dalam kerajaan. Amin. Saudara, pada pagi ini kita juga ada hamba Tuhan yang sangat spesial sebagai pengkhotbah undangan pada pagi hari ini. Kami sangat senang untuk mengizinkan Pastor Pendeta Franz Kansil untuk melayani kita dalam ibadah pada pagi hari ini secara online, secara talian. Dan dia merupakan ketua gembala, senior pastor kepada Gereja Sidang Jemaat Allah di Tarakan, di Kalimantan Utara. Dan seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman yang banyak dalam ladang misi. Dia suka ke sana ke sini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, memperlengkapi para hamba Tuhan, dan melalui dia ramai jiwa diberkati, banyak gereja telah pun diberkati, dan saya berdoa di masa-masa akan datang Tuhan pasti memberkati dia dengan luar biasa. Jadi mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Biar hati kita dibuka supaya Roh Allah berbicara lewat hamba Tuhan ini, supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan menjadi rema untuk kehidupan saudara, untuk kamu diberkati. Tuhan memberkati. Salam sejahtera buat seluruh jemaat Kajang Assemblies of God di Kuala Lumpur, Malaysia. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara-saudara melalui video ini untuk memberitakan tentang misi yang Yesus berikan kepada kita untuk kita sampaikan kepada seluruh dunia, yaitu tentang kabar baik Injil yang adalah kekuatan Allah, dan jika disampaikan di seluruh dunia akan banyak orang diselamatkan karena percaya kepada Injil yang diberitakan. Saya berterima kasih kepada Pastor Julian Balu yang telah meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi seluruh jemaat yang ada di Kajang Assemblies of God Kuala Lumpur, Malaysia. Saudara, saya sangat senang berbicara tentang misi karena saya ingat saya sudah sekitar 30 tahun saya terlibat dalam misi, dalam pemberitaan Injil, dalam hal mengutus orang-orang untuk pergi memberitakan Injil, mempersiapkan mereka. Jadi misi adalah bagian dari hidup saya. Selama 30 tahun saya mencoba beberapa cara untuk melaksanakan amanat agung Yesus yang diberikan kepada kita. Saya coba kreatif dalam melaksanakan amanat agung ini. Dengan berbagai cara saya coba. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbagi misi pada saudara pada hari ini. Saudara, sebelum kita melihat lebih jauh tentang misi, saya mengajak kita melihat dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dikatakan demikian oleh penulis Matius, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini salah satu bagian dalam Alkitab yang sangat sentral tentang misi, tentang pengutusan untuk memberitakan kabar baik yang diucapkan oleh Yesus sendiri dengan cara dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Kemudian saya mengajak saudara melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini juga adalah salah satu perkataan Yesus yang sangat powerful tentang misi, yaitu bagaimana kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu sudah menerima kuasa Roh Kudus, kamu harus menjadi saksi mulai di kota di mana kamu berada, bahkan sampai sejauh-jauhnya, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, pengalaman saya selama 20-an tahun, saya biasa pergi melakukan misi ke berbagai tempat di Indonesia dan juga ke Malaysia. Sabah adalah salah satu bagian dari Malaysia yang dekat dengan kami, khususnya yaitu kota Tawau. Saya sering ke kota Tawau, kota Kinabalu, dan juga Sandakan, dan beberapa kota yang lain. Di dalam perjalanan-perjalanan itu sebenarnya saya sedang melakukan misi. Saya coba membawa tim berangkat bersama-sama. Kami mencoba berbagai cara untuk berbagi kabar baik kepada bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia adalah salah satu bangsa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk mengasihi bangsa ini, mendoakan, dan juga bahkan pergi dan mengutus banyak orang ke Malaysia untuk berbagi tentang misi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saudara dapat terlibat dalam misi? Dalam acara Mission Sunday pada saat ini, di mana saudara sedang diajak untuk mendengar dan berpikir tentang misi. Saudara sedang diajak untuk mengingat kembali betapa pentingnya misi dan bagaimana kita harus terus-menerus ada dan hidup dan melakukan misi yang Yesus katakan dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19, dan 20. Bagaimana saya dapat terlibat dalam misi? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa terlibat, yaitu dengan cara berdoa untuk misi. Nah, saya mau sampaikan ada 3 cara. Nah, yang cara pertama adalah berdoa untuk misi. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dimulai dengan doa, bukan? Termasuk misi, termasuk bagaimana memberitakan Injil, bersaksi, mengutus orang, kita mulai semuanya dengan doa. Nah, di dalam doa-doa misi, saudara, Anda perlu berdoa supaya pintu-pintu pelayanan, pintu-pintu pekabaran Injil itu terbuka di mana-mana. Saya melakukan itu. Saya mengajak jemaat untuk berdoa untuk pintu-pintu terbuka di seluruh Indonesia, di seluruh Malaysia. Kami berdoa untuk Indonesia dan juga untuk Malaysia, juga untuk bangsa-bangsa lain. Dan kami melihat bagaimana ketika berdoa untuk pintu-pintu dibuka di berbagai negara, kami lihat pintu-pintu terbuka. Kemudian berdoa untuk apa? Berdoa supaya kuasa iblis yang ada menguasai bangsa-bangsa dihancurkan. Ini adalah doa-doa syafaat, ini doa-doa peperangan. Kita berdoa supaya kuasa iblis yang menghalangi pemberitaan kabar baik dihancurkan dalam nama Yesus. Jadi doa sangat diperlukan dalam misi. Berdoa untuk supaya hati manusia terbuka. Kalau hati manusia terbuka, lebih mudah untuk kabar baik bisa diterima oleh mereka. Berdoa supaya hati mereka dijamah Tuhan, dibuka oleh Tuhan, sehingga firman, benih itu bisa masuk dalam hidup mereka dan mereka diberkati Tuhan, bahkan diselamatkan. Berdoa untuk para pelaku misi, mereka yang bekerja di ladang misi, mereka yang pergi sebagai ujung tombak, mereka yang langsung pergi ke berbagai tempat memberitakan kabar baik, memuridkan orang-orang lain, membangun gereja-gereja baru. Berdoa untuk mereka. Itu cara untuk kita bisa terlibat dalam misi. Berdoa supaya semua kebutuhan keuangan, finansial bisa tercukupkan, karena kebutuhan misi dalam hal keuangan sangat besar. Tetapi mujizatnya adalah Tuhan selalu menyediakan lewat pekerjaan Tuhan, lewat umat Tuhan, lewat gereja Tuhan, dana-dana misi disediakan. Bahkan lewat saudara, dana misi dapat disediakan. Itu hal yang pertama.
yaitu bagaimana saya bisa terlibat dalam hal misi dengan cara berdoa. Doa tidak keluar biaya. Kita bisa berdoa di kamar sendiri, berdoa di rumah, berdoa di mana saja. Pada waktu kita ingat kita perlu berdoa, kita berdoa. Dengan cara berdoa, kita mengundang hadirat Tuhan, mengundang kuasa Tuhan untuk dapat bekerja di antara kita, bahkan di antara ladang misi. Yang kedua, bagaimana cara saya dapat terlibat dalam misi? Saudara dapat terlibat dalam misi, bagaimana? Yang kedua adalah dengan cara pergi beritakan Injil. Go to preach the gospel, sharing the gospel. Saudara yang harus pergi, mulai kepada tetanggamu, teman-temanmu, di kantor, di office, di sekolah, di mana saja. Saya beberapa kali memberitakan Injil kepada driver yang ada di Kuala Lumpur. Dan saya ingat 2 driver yang saya ikut taksi mereka, dua-duanya ketika saya tanya, mereka berkata, kami ateis. Kami ateis. Mereka jujur. Dan kemudian saya memberitakan Injil kepada 2 driver yang saya ikuti. Dengan cara saya bersaksi kepada mereka, saya terlibat dalam misi. Di Malaysia berkali-kali saya bersaksi tentang Yesus kepada driver. Ini kesempatan kita. Kita bisa bersaksi ketika saudara memanggil taksi online dan saudara ada di situ, saudara bisa bersaksi cerita tentang Yesus. Dengan demikian saudara terlibat dalam misi. Bagaimana kita dapat terlibat dalam misi? Dengan pergi memberitakan Injil. Nah, kita juga bisa melakukan lebih banyak daripada sekedar saya yang pergi memberitakan Injil, yaitu dengan cara saya mengutus orang lain, saya kirim orang lain. Nah, dalam pelayanan yang saya bisa lakukan adalah selain saya pergi memberitakan Injil, saya bawa orang lain untuk pergi juga beritakan Injil. Saya mempersiapkan banyak orang karena kami memiliki mission school, sekolah misi. Kami membantu banyak orang untuk dipersiapkan untuk pergi memberitakan kabar baik ke seluruh Indonesia bahkan sampai Malaysia. Dengan cara kami mengirim orang lain, kami terlibat dalam misi. Yesus mengutus murid-muridnya. Kita juga dapat mengutus orang lain untuk pergi memberitakan Injil. Jadi kita bisa terlibat. Menyekolahkan orang lain, bisa mereka terlatih dan kemudian pergi memberitakan kabar baik. Itu adalah bagian keterlibatan kita dalam misi. Kami melakukan itu. Saudara juga dapat melakukan itu. Yang ketiga, bagaimana cara kita dapat terlibat dalam hal misi, dalam pemberitaan kabar baik, memuridkan segala bangsa bagi Yesus. Yang ketiga adalah dengan cara mendukung misi dengan finance, dengan keuangan. Kita dapat mendukung misi. Saya pribadi juga berusaha dengan beberapa pekerjaan, dengan beberapa bisnis, untuk bisa ada dana dan kemudian dengan dana itu saya bisa pergi memberitakan kabar baik, bahkan mengirim orang lain untuk pergi memberitakan kabar baik. Kita perlu kreatif dalam dunia ini, apalagi pada zaman yang luar biasa seperti saat ini. Ada banyak kesempatan untuk bisa menghasilkan uang dan menggunakan uang itu bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Tuhan, mengutus orang lain untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid Yesus. Saya menggunakan tangan saya bekerja, saya menghasilkan uang, saya pakai juga uang itu untuk memberitakan kabar baik. Saya biayai orang lain untuk pergi memberitakan kabar baik. Jadi kita bisa mendukung misi dengan cara mengirimkan keuangan, menyumbangkan keuangan kita, memberikan donasi keuangan untuk misi dapat dijalankan. Kami punya misi cukup luas, mengirim banyak orang ke berbagai tempat di Indonesia, dan semua itu perlu dana. Ada beberapa anggota gereja kami, teman-teman kami berjualan kue untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang, lalu mereka pakai untuk pergi. Ada yang jual makanan, ada yang jual ini, jual itu, semuanya mengumpulkan uang sendiri dan pergi beritakan Injil. Saya menggerakkan jemaat untuk bukan hanya berdoa, bukan hanya bersaksi, tetapi juga dengan mengumpulkan uang, bekerja mengumpulkan uang, dan uang itu dipakai untuk misi. Jadi pekerjaan lebih banyak lagi, tapi hasilnya lebih besar. Dengan mendukung misi dengan dana, kita perlu menciptakan sumber-sumber keuangan untuk misi. Coba berpikir, usaha apa, bisnis apa, pekerjaan apa yang bisa kita buat yang menghasilkan uang, dan kemudian dengan uang itu kita bisa mendukung misi. Bisa berpikirkan itu.
Saya selalu berpikir seperti itu. Itu sebabnya saya juga mencoba dengan cara kreatif mengembangkan unit-unit bisnis atau usaha supaya ini bisa dipakai sebagai sumber-sumber keuangan mendukung misi. Paulus, sumber keuangan utamanya yaitu dengan cara dia bekerja membuat kemah, membuat tent maker, okay? Kemudian dari hasilnya itu dia jual, lalu dari penjualan itu kan dia ada uang, dia ada finance untuk mendukung misinya, bahkan dikatakan dia mendukung teman-temannya yang lain yang uangnya kurang atau tidak punya uang untuk misi. Paulus, saya mengikuti cara Paulus. Saya juga bekerja, saya menghasilkan uang, saya menggunakan itu untuk juga melebarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Nah, ini 3 cara kita dapat terlibat dalam misi. Nah, saudara boleh memilihnya. Mau terlibat dalam hal berdoa, mungkin saudara sulit berjalan keluar. Bagi orang tua sudah sulit pergi kemana-mana, ya gunakan banyak waktumu untuk berdoa. Doakan misi, doakan penginjilan, doakan supaya banyak orang diselamatkan. Berdoa untuk kebangunan rohani, berdoa untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yang kedua, saudara bisa memilih. Saudara yang pergi, apalagi masih muda, masih kuat, masih bisa berjalan, pergi beritakan Injil. Di sekolah, school, office, wherever you go, you can preach the gospel. Seperti kami, saya pergi di mana saja ada kesempatan beritakan Injil. Taksi, pasar, di mall, restoran, saya beritakan Injil. Saya terlibat dalam hal seperti itu. Yang ketiga, saudara boleh memilih. Dengan keuanganmu, engkau dapat mendukung misi, engkau dapat terlibat. Kalau Tuhan mempercayakan kepadamu banyak uang, itu bukan untuk dirimu sendiri. Itu dipakai juga untuk menolong orang lain, social ministry, dan yang pertama adalah untuk terlibat mendukung misi. Kita hidup di dunia ini bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kekayaan ini akan hilang, saudara. Nah, kalau Tuhan mempercayakan kekayaan, banyak uang kepada saudara, jangan sia-siakan itu. Pakai itu untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini selama masih ada kesempatan. Katakan amin. Saya berjuang juga seperti itu. Saya lihat teman-teman saya berjuang juga. Bekerja, ciptakan pekerjaan ini, ciptakan bisnis ini, lakukan sesuatu untuk menghasilkan uang. Raise up the money. Preach the gospel. Kita coba dengan berbagai cara. Kita harus kreatif. 3 hal ini dapat saudara lakukan. Dan saya tambahkan, ada beberapa penghambat misi. Sehingga walaupun ada orang mau terlibat dalam misi, tapi mereka belum berhasil menyingkirkan, menghilangkan penghambat-penghambat misi. Ini sebabnya mereka tidak maju-maju. Hanya mau, tapi tidak bisa maju, tidak bisa bergerak. Nah, yang pertama, penghambat yang pertama adalah ketakutan. Kalau seseorang sudah takut terlebih dahulu, sebelum memberitakan Injil, sebelum terlibat dalam misi, maka semua yang lain akan berhenti. Tidak akan bisa bergerak. Karena ketakutan melumpuhkan iman orang Kristen. Ketakutan sangat menghalangi kemajuan orang Kristen. Kita tidak boleh takut dengan apapun, kecuali takut dengan Tuhan. Apapun yang dari dunia ini yang menakut-nakuti kita, sehingga kita tidak mampu memberitakan kabar baik, harus kita atasi. Kita harus menang atas ketakutan kita. Katakan amin. Saya juga berdoa seperti itu dan saya berjuang, dan puji Tuhan, saya menang atas ketakutan saya. Saya telah memberitakan Injil di berbagai tempat. Indonesia, Malaysia, di mana saja, di kampung, di desa, di kota, saya pergi dengan keberanian yang dari Tuhan. Bukankah dikatakan, if the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses from Jerusalem into all of Judea and Samaria and into the ends of the earth. Tuhan berikan kita kuasa Roh Kudus. Supaya apa ya? Supaya kita pergi menjadi saksi Kristus. Ini berlaku untuk setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka wajib terlibat dalam pemberitaan Injil. Dengan keuangan mereka, dengan dana mereka, finance mereka, mereka harus terlibat. Tidak boleh ada yang menganggur atau berdiam diri, hanya melihat-lihat orang lain bekerja melayani Tuhan, dan kemudian kita diam. Tidak bisa seperti itu, tidak boleh. Tuhan mau kita rajin, kita aktif dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang positif,
yang baik, yang untuk memajukan kerajaan Allah, kita harus aktif. Jadi kita menang atas ketakutan. Yang kedua, kita harus meninggalkan egoisme. Ketika seseorang mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana mungkin dia terlibat dengan misi? Sulit, sukar untuk terlibat dengan misi, karena dia hanya memikirkan diri sendiri, kepentingannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Dia hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Dia tidak akan mau keluarkan uangnya. Dia tidak akan mau berdoa untuk misi. Untuk apa? Karena dia memikirkan diri sendiri. Kita harus menang atas egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus juga mementingkan keperluan orang lain, keselamatan orang lain. Pekerjaan Tuhan yang besar dan hebat ini kita harus terlibat di dalamnya. Kita tidak boleh berdiam diri. Yang ketiga, penghalang yang harus diatasi, yaitu tidak bergantung terhadap kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam misi, disitulah bahayanya, disitulah dosa kita. Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Lama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu mampu menjadi saksiku, kamu harus menjadi saksiku. Artinya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dengan cara demikian, kita memuliakan Tuhan, memperkenankan Tuhan dalam hidup ini. Dalam misi, dalam bersaksi, dalam memuridkan bangsa-bangsa, kita tidak dapat menggunakan kekuatan sendiri. Kita harus bergantung, depend on the Holy Spirit. Karena kuasa yang ada pada kita untuk membuat kita mampu memenangkan banyak orang bagi Tuhan adalah kuasa Roh Kudus. Untuk mampu memberitakan Injil adalah kuasa Roh Kudus. Untuk mampu membuat hati orang digerakkan untuk percaya kepada Tuhan adalah kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Jangan coba-coba bergantung dengan kekuatan sendiri. Kita akan kecewa. Ada banyak juga orang terlibat memberitakan Injil atau berkhotbah, tapi belum mengandalkan Roh Kudus. Ini saja. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan supaya kita andalkan Dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua yang kita dengar pada hari ini, saya berdoa supaya hatimu digerakkan oleh kuasa Tuhan untuk terlibat lebih banyak, involved more than before in mission. Kalau dulu saudara kurang berdoa untuk misi, ayo tingkatkan doamu supaya berdoa lebih banyak misi. Kalau dulu saudara kurang terlibat dengan keuangan, sementara sebenarnya uangmu banyak, Tuhan berikan banyak keuangan, tapi kenapa engkau tidak terlibat banyak dalam hal misi? Gunakan uangmu. Kalau dulu engkau tidak terlibat dalam hal bersaksi, padahal engkau mampu berbicara kepada orang lain, engkau mampu sebenarnya bersaksi, tapi engkau tutup mulut. Mulai hari ini, beranikan dirimu, minta pertolongan Tuhan untuk bisa dapat bersaksi kepada orang lain. Orang lain membutuhkan kesaksian. Ceritakan tentang Yesus. Ceritakan tentang kematian dan kebangkitannya yang menebus dosa manusia. Ceritakan itu. Dengan cara itu, engkau terlibat dengan misi. Haleluya. Saya berdoa supaya gereja Kajang Assemblies of God, mulai hari-hari ke depan, Tuhan akan terus memberkatimu. Lebih lagi supaya gerejamu akan menjadi gereja misi yang terus bersaksi, yang terus mendukung misi, yang terus mengeluarkan uang untuk misi. Seperti yang kami alami, saya alami, gereja kami adalah gereja misi. Saya memulai gereja di kota Tarakan, Indonesia, dengan 3 jiwa. Siapakah 3 jiwa atau 3 orang ini untuk memulai sebuah gereja di sebuah kota? Yaitu saya, istri saya, anak saya yang pertama, namanya Abel. Jadi kami 3 memulai perintisan sebuah gereja baru. Ini adalah misi, natural mission. Memulai sebuah gereja untuk memuridkan bangsa-bangsa dimulai dengan 3 orang saja.
Dengan 3 orang ini, setelah kami melayani 23 tahun, Tuhan telah menambahkan jumlah kami. Bahkan kami memulai satu gereja, tapi gereja ini sudah berkembang hampir menjadi 40 gereja dengan ribuan orang di dalam. Di mana-mana orang bersaksi, mujizat-mujizat terjadi, setan dikalahkan, orang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan lewat pelayanan-pelayanan. Mujizat begitu banyak. Kami diberi kesempatan untuk pergi kemana saja di Indonesia, mengirim misioneri-misioneri, mengirim orang-orang pergi bersaksi, melatih orang-orang untuk misi. Kami mulai dengan 3. Kami menekuni apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kerjakan apa yang harus kami kerjakan. Kami harus bersemangat dengan misi. Kami harus berani bersaksi. Saya bisa bersaksi di tempat yang terbuka dan semua orang bisa mendengarnya di Indonesia. Karena Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus memberikan keberanian. Kita harus bersaksi dan menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Saya rela pergi. Saya biasa pergi kemana saja dan membawa orang lain ikut pergi. Bawa jemaat secara berganti-gantian pergi beritakan Injil. Di jalan-jalan, di mall, di supermarket, di pasar, di mana saja. Beritakan Injil. Kami melatih orang-orang untuk pergi beritakan Injil. Kami terlibat dengan misi. Karena misi adalah pekerjaan yang paling hebat. Kami rasa tidak cukup kalau hanya services, Sunday services, kebaktian hari Minggu. Kita kumpul, kita bersuka cita, haleluya. Tapi tidak pergi memberitakan Injil. Saya merasa itu tidak cukup sama sekali. Saya dan gereja harus pergi memberitakan Injil. Saya mendorong Kajang Assemblies of God untuk terus bersemangat, maju, berani beritakan kabar baik. Waktu kita terbatas. Tetapi dengan waktu yang singkat yang terbatas, kita dapat menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Saya mendorong Pastor Julian Balu, maju terus pastor, bersama gereja, bersama jemaat, nyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, Roh Kudus ada pada kita, mengurapi kita, memberanikan kita untuk memberitakan kabar baik pada seluruh manusia. Saya berdoa supaya Malaysia diberkati Tuhan, Kuala Lumpur diberkati oleh Tuhan, lewat kehidupan saudara, lewat kehidupan gereja Kajang. Tuhan dapat melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita minta atau kita pikirkan. God can do more than we can imagine, more than we can ask, according to the power that works in us. That is the Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan ini saya bisa berbagi dan mendorong, memotivasi seluruh jemaat di gereja Kajang Assemblies of God. Saya rindu suatu saat kita bisa bertemu secara langsung. Saya telah beberapa kali ke Kuala Lumpur. Tahun pertama saya ke Kuala Lumpur dengan Pastor James dari kota Sandakan, Calvary Charismatic Sandakan. Dia membawa saya dan bertemu dengan jemaat di Kajang Assemblies of God. Mungkin ada yang masih mengingat saya dan juga ada yang sudah lupa atau kita belum pernah bertemu. Saya berdoa supaya satu saat nanti kita dapat bertemu lagi. Bahkan mungkin saudara, khususnya Pastor Julian Balu dan mungkin beberapa jemaat, please come to visit us in Tarakan, Indonesia. One day, we welcome you. We hope you're coming to visit us. Terima kasih untuk Tuhan dan untuk kita semua. Biarlah pesan-pesan ini menjadi dorongan yang kuat untuk gereja saudara. Terus melakukan misi. Terus bersemangat dengan misi. Seperti api yang menyala kuat. Gerejamu adalah gereja misi. Gereja yang memberkati banyak orang menjadi saksi bagi kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan pemberitaan firman Allah dan Engkau berkenan menggunakan mulut hamba-Mu ini untuk memberikan dorongan, memberikan semangat pada seluruh jemaat di Kajang Assemblies of God, Kuala Lumpur, Malaysia. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, dan biarlah api Roh Kudus terus menyala dalam hati mereka.
Gereja ini menjadi gereja yang terus menjadi pemberita kabar baik. Memberitakan nama Yesus ke seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia. Engkau memberkati Pastor Julian Balu, seluruh jemaat, team workers. Tuhan berkati gereja ini terus bertumbuh dengan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, Tuhan sangat baik. Amin. Saya percaya kamu telah dicabar melalui firman Tuhan yang ditaburkan. Pastor Franz, terima kasih untuk pelayanan firman. Kami sangat diberkati, kami sangat dicabar lewat firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat Kajang Assembly of God akan bangkit sebagai satu generasi yang luar biasa untuk memberkati di ladang misi, supaya banyak lagi jemaat Tuhan, hamba Tuhan, para pemimpin diberkati, supaya kerajaan Allah akan diperkembangkan. Saudara, di pagi hari ini kita akan ambil satu janji misi dengan cara elektronik. Selama ini kita pakai secara manual, pakai kad ya. Jadi pagi ini kita akan pakai secara elektronik. Kamu akan melihat satu borang dalam TV sekarang, di mana kamu dapat isikan nama saudara, segala informasi saudara untuk memperbarui janji misi saudara. Dan ini merupakan janji antara saudara dengan Tuhan. Beri yang terbaik. Pemberian melalui pengorbanan saudara pasti mengubah hidup seseorang, pasti menyelamatkan jiwa seseorang. Jadi ambil satu cabaran. Kamu telah mendengar khotbah tadi pagi, dan saya percaya kamu telah dicabar. Dan saya berdoa supaya kita ambil langkah iman untuk memberkati secara financial, secara keuangan kepada orang yang memerlukan di ladang misi. Berkati para hamba Tuhan, berkati para jemaat-jemaat Tuhan. Jadi isikan e-form ini, electronic form ini, supaya nama saudara, bayaran sekali, ataupun saudara mau memberikan secara bulanan sampai tahun depan, itu bulan Julai 2021. Saudara boleh isikan dan ketik juga bahagian ibadah di bahagian mana, Tamil ataupun Inggris ataupun BM. Saudara boleh tekan tombolnya. Juga saudara ikut segala aturan yang diberikan kepada kita hariannya dalam borang yang sangat ringkas dan singkat, supaya saudara senang mengisi dan kirimkan borang itu pada hari ini. Sebelum kita mengisi, ayo kita doa dulu supaya Tuhan memberkati hidupan kita untuk dijamah, untuk mengisikan borang itu, supaya pemberian misi kita dapat menjadi berkat pada banyak jiwa. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Saya mau serahkan Tuhan khotbah yang telah kami dengar sebentar tadi, yang telah mencabar kami. Bapa, saya doa supaya Tuhan Kau bukakan mata rohani kami, berikan kami iman supaya memberikan pemberian yang terbaik untuk pemberian secara misi Tuhan. Kami mau memberikan segala keuangan kami, dan kami mau melabur dalam kerajaan Tuhan, karena saya percaya segala wang yang kami labur dalam kerajaan Allah tidak akan dan tidak pernah sia-sia. Bapa, saya doa supaya setiap jemaat Tuhan pada saat ini yang sedang berdoa bersama saya, biar Roh Kudus menjamati, dan biarlah kami terbuka untuk mengisi borang ini, dan kami kirim kepada gereja kami, supaya melalui keuangan kami Tuhan, kami boleh memberkati para hamba Tuhan di ladang misi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin. Saudara ambil sedikit waktu untuk mengisi, dan saudara boleh kirimkan itu kepada gereja kita. Saudara, di ujung di bawah sekali borang ini ada satu kata kirimkan ataupun send. Saudara boleh tekan itu, dan dia akan langsung sampai kepada gereja kita. Tuhan memberkati dan shalom. Oke, sekarang masa untuk kita mendengarkan pengumuman. Ada beberapa hal yang harus kita dengarkan. Jadi sila ambil perhatian. Kalau boleh, kalau bagi yang selalu lupa, mari kita catatkan pengumuman-pengumuman ini supaya kita tidak ketinggalan. Oke, pengumuman yang pertama yaitu tentang persembahan. Oke, untuk kamu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, misi dan pemberian kasih, kamu dapat melakukannya secara talian, dalam talian online. Jadi sila berikan kepada akaun gereja kita seperti yang tertera pada screen Anda sekarang ini. Ataupun
Ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cara terbaru, yaitu menggunakan e-wallet. Jadi kalau kamu ingin menggunakan e-wallet ini, inilah cara-caranya. Pertama, kamu harus download aplikasi e-wallet dalam handphone kamu. Yang kedua, scan QR code, dan QR code kamu boleh dapatkan daripada pemimpin sel kamu. Dan selepas itu, masukkan jumlah yang ingin diberi dan juga PIN e-wallet kamu. Sekiranya kamu berhasil melakukannya, maka ada notifikasi pemberitahuan. Jadi kamu boleh screenshot dan nyatakan pemberian kamu itu, apakah ia dana misi atau persepuluhan, dan kirim SMS ke nomor ini 0116 186 1496, dan jangan lupa catatkan nama kamu. Dan kalau kamu tidak mau melakukan secara online, secara e-wallet, dan cara yang ketiga juga kamu boleh menggunakan secara ini dengan menyimpan persembahan kamu itu di dalam sampul, dan apabila kembali ke gereja beribadah, bawakan sampul itu. Dan pengumuman yang kedua, yaitu tentang kelompok sel online. Jadi kami ingin menggalakkan kamu menyertai kelompok sel online ini, dan ramai yang mengatakan bahwa mereka diberkati melalui daripada pembincangan firman Tuhan, dan juga saling mendoakan dengan satu yang lain. Jadi jangan ketinggalan. Sila meseskan bagi kamu yang ingin mengikuti kelompok sel online ini, sila meses kepada pemimpin gereja, ketua sel, untuk mendapatkan link atau password dan ID untuk kamu mengikuti kelompok sel Anda. Oke. Pengumuman yang ketiga, yaitu tentang pelayanan kanak-kanak. Jangan lupa ya kanak-kanak, maka pelayanan kanak-kanak juga dilakukan secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Para guru telah menyediakan video, cerita, soalan, dan ayat hafalan. Jadi diharapkan ibu bapak juga menggalakkan anak-anak kalian untuk menonton video-video ini pada jam 8 malam hari Sabtu. Jadi pastikan anak-anak Anda membuat kerja rumah. Pengumuman yang keempat tentang mesbah doa online. Kita melakukan mesbah doa online ini pada hari Rabu jam 8.30 malam. Jadi mari kita terus bergerak, mari kita terus maju di dalam doa. Ya, supaya kita dapat melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi untuk kamu yang ingin mengikuti mesbah doa online ini, kamu juga boleh mendapatkannya dari pemimpin sel kamu untuk mendapatkan ID dan juga password. Dan pengumuman yang kelima, saat-saat yang ditunggukan, ini merupakan satu kabar yang sukacita, yaitu tentang pembukaan kembali gereja. Jadi gereja kita akan dibuka kembali dan ibadah kita akan dimulakan pada Ahad depan 2 Ogos 2020. Namun bagi kamu yang menghadiri ibadah ini, kamu harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh gereja. Jadi untuk kamu mengetahui apakah SOP ini, kamu diminta untuk menyaksikan video ini.
video ini telah mengajar kita bagaimana untuk masuk, bagaimana untuk duduk, dan bagaimana untuk keluar. Jadi saya percaya saudara-saudari dapat mengikuti SOP ini. Ini untuk menjaga dan juga untuk kebaikan semua orang. Jadi sila patuhi SOP itu. Dan bagi yang tidak dapat menghadiri ibadah kita di gereja, kamu juga dapat mengikuti ibadah yang dilakukan secara online pada jam 8.45 pagi. Ingat, bukan pukul 10 lagi, pada hari yang sama menerusi Facebook dan YouTube secara live. Jadi mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan jangan lupa jumpa Ahad depan. Tuhan memberkati. Shalom.